Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Beliau adalah seorang imam, ahli fikih dan zuhud, asy Syaikh Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi. Beliau berhijrah ke lereng Bukit Ash-Shaliyah, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya Ad-Damsyiki Ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamail, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis, tanah suci di Palestina. Saat itu tentara salib menguasai Baitil Maqdis dan daerah sekitarnya. Karenanya, ayahnya, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwafaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H. Al-Hafiz Diyauddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus. Di Damaskus mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah 2 tahun di sana, mereka pindah ke kaki Gunung Kaisun di Salihiyah, Damaskus. Di masa-masa itu Muwafaquddin menghafal Al-Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud. Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al-Hiraqi, fikih mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dan kitab-kitab lainnya. Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi, anak saudara laki-laki ibunya, dan keduanya umurnya sama. Muwafaquddin semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir al-Jailani, di Baghdad. Saat itu Saik berumur 90 tahun. Ia mengaji kepada beliau Mukhtasar Al-Hiraqi dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syekh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah. Selanjutnya ia tidak pisah dengan Syekh Nasi al-Islam Abul Fath Ibn Mani untuk mengaji kepada beliau mazhab Ahmad dan perbandingan mazhab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah ibn Ad-Dakak dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengaji hadis selama 1 tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath ibn al-Mani. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, seusai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Hiraqi, fikih mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fikih secara umum, dan khususnya di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam Izzuddin ibn Abdus Salam Asy-Syafi'i, yang digelari Sultanul Ulama, mengatakan tentang kitab ini, "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab Al-Mughni." Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepada beliau, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fikih setelah mengaji kepada beliau. Di antaranya, keponakannya sendiri, seorang kadi terkemuka, Syekh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar, dan ulama-ulama lainnya seangkatannya. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang.
Beliau banyak menulis kitab di bidang fikih ini. Kitab-kitab karyanya membuktikan kemapanannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan munakib sisi-sisi keagungannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, setelah Al-Auza'i, tidak ada orang yang masuk ke negeri Syam yang lebih mapan di bidang fikih melebihi Al-Muwaffaq. Ibnu Salah berkata, saya tidak pernah melihat orang alim seperti Al-Muwaffaq. Cucu Ibn Al-Jauzi berkata, orang yang melihat Al-Muwaffaq seakan-akan ia melihat salah seorang sahabat Nabi. Seakan-akan cahaya memancar dari wajahnya. Imam Al-Muwaffaq adalah seorang imam di berbagai disiplin ilmu syar'i. Di zaman beliau, setelah saudaranya Abu Umar tiada orang yang lebih zuhud, lebih wara, dan lebih mapan ilmunya melebihi beliau. Beliau mengikuti jejak as-salaf dalam masalah akidah, kezuhudan, dan kewaraan. Beliau sangat pemalu, sangat menjauh dari gemerlapnya dunia dan dari pengejarnya. Beliau sosok yang pemaaf, tidak kaku dan sangat rendah hati, cinta kepada orang yang kesusahan, mulia akhlaknya, banyak berkorban untuk orang lain, tekun beribadah, kaya keutamaan, berotak cerdas, sangat jeli dalam ilmunya, sangat tenang, sedikit bicara, dan banyak kerja. Orang merasa tentram dan damai dengan sekedar memandang wajahnya walau sebelum beliau berbicara. Kebaikan dan kemuliaan sifat beliau tidak terhitung. Al-Hafiz Diyauddin Al-Maqdisi, demikian juga Al-Hafiz Az-Zahabi, menulis sebuah kitab tentang biografi Imam Ibnu Qudamah ini. Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketakwaan, akan tetapi beliau juga seorang mujahid yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat Islam pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari najis mereka. Para penulis biografi Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beliau dan saudara kandungnya, Abu Umar, beserta murid-murid beliau dan beberapa orang keluarganya turut berjihad di bawah panji panik para mujahidin yang dimenangkan oleh Allah ini. Beliau berdua dan murid-muridnya mempunyai satu kemah yang senantiasa berpindah-pindah kemanapun para mujahidin berpindah dan mengambil posisi. Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fitri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki Gunung Kasiun di Salihiyah, di sebuah lereng di atas Jami Al-Hanabilah, masjid besar para pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab.